Baiklah, berikutnya kita akan memberikan penjelasan tentang rapat-rapat di DPRD. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa fungsi-fungsi utama DPRD, baik fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, atau fungsi koordinasi, dan alat-alat kelengkapan yang melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, itu semua dilaksanakan dalam bentuk rapat-rapat. Nah, rapat-rapat dalam DPRD ini nanti akan dikenal dalam beberapa jenis rapat. Misalnya yang pertama adalah rapat paripurna. Jadi rapat paripurna ada terbagi dua, rapat paripurna secara umum dan rapat paripurna istimewa. Yang membedakannya adalah rapat paripurna secara umum adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi di dalam lembaga DPRD, sedangkan rapat paripurna istimewa adalah rapat paripurna yang dihadiri oleh seluruh anggota DPRD, akan tetapi tidak dalam rangka pengambilan keputusan, misalnya dalam kegiatan-kegiatan seremonial hari besar. Misalnya ada pelaksanaan rapat paripurna dalam rangka hari proklamasi kemerdekaan, atau rapat paripurna dalam rangka perayaan hari kelahiran kota Depok, atau rapat paripurna dalam pelantikan-pelantikan tertentu, misalnya gitu, yang tidak dalam rangka mengambil keputusan tetapi hanya bersifat seremonial sehingga disebut dengan paripurna istimewa. Kemudian yang berikutnya adalah rapat-rapat yang berkaitan dengan alat kelengkapan DPRD. Sebelumnya kita sudah menjelaskan ada 7 alat kelengkapan yang masing-masing alat kelengkapan itu dapat melakukan rapat-rapat secara internal. Misalnya rapat pimpinan DPRD, ada rapat internal Badan Pembentukan Peraturan Daerah, ada rapat badan anggaran, ada rapat komisi, ada rapat badan musyawarah, ada rapat badan kehormatan, dan juga ada rapat panitia khusus atau pansus. Rapat-rapat alat kelengkapan juga dapat dilakukan secara gabungan, ya, antar alat kelengkapan. Misalnya rapat bamus yang memanggil badan anggaran, rapat bamus yang memanggil komisi, rapat bamus yang memanggil badan kehormatan, rapat bamus yang memanggil panitia khusus atau pansus, atau rapat-rapat gabungan antar alat kelengkapan lain, misalnya rapat gabungan komisi, dan seterusnya dan seterusnya. Yang berikutnya adalah rapat fraksi. Nanti tentang fraksi akan dijelaskan lebih lanjut, tapi tiap fraksi juga dapat melakukan rapat internal fraksi. Dan rapat antar fraksi juga dapat dilakukan, misalnya rapat pimpinan, nanti rapat pimpinan fraksi yang dilakukan atau yang dikoordinir oleh pimpinan DPRD. Yang berikutnya adalah rapat-rapat kerja alat kelengkapan. Rapat-rapat kerja ini dilakukan berkaitan dengan penyusunan rencana kerja, misalnya alat kelengkapan, ataupun rapat kerja yang berkaitan dengan pembahasan hal-hal yang khusus, misalnya rapat kerja komisi bersama dengan OPD atau organisasi perangkat daerah, ya, rapat komisi dengan pimpinan dinas atau kepala dinas dengan perangkat daerah lainnya. Kemudian juga rapat badan anggaran, rapat kerja badan anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah, rapat badan pembentukan peraturan daerah dengan bagian hukum pemerintah daerah dan sebagainya. Nah, rapat-rapat kerja ini dapat dilakukan terutama dalam melaksanakan fungsi-fungsi DPRD bersama dengan mitra kerjanya. Yang berikutnya adalah yang kita kenal dengan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum atau RDP dan RDPU. Secara khusus nanti akan dijelaskan lebih lanjut tentang RDP dan RDPU ini. Namun secara ringkas dapat disampaikan bahwa rapat dengar pendapat
biasanya adalah antara DPRD, dalam hal ini alat kelengkapan DPRD bersama dengan berbagai narasumber dari unsur akademisi, dari unsur stakeholder, dari unsur pakar, dari unsur tenaga ahli, dari unsur pemerintah, dan berbagai agenda rapat dengar pendapat lainnya berkenaan dengan isu-isu tertentu yang membutuhkan masukan dari sisi akademis maupun kepakaran. Kemudian yang terakhir adalah rapat dengar pendapat umum yang biasanya merupakan public hearing atau kesempatan masyarakat secara umum, baik secara perorangan maupun secara berkelompok atau lembaga atau gabungan lembaga yang datang ke DPRD untuk menyampaikan aspirasinya, dan kemudian dibuka forum-forum RDPU atau public hearing, di mana berbagai aspirasi dapat disampaikan oleh masyarakat kepada lembaga DPRD, baik itu lewat alat kelengkapan maupun lewat fraksi-fraksi yang ada di DPRD. Nah, atas rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD, baik oleh alat kelengkapan, oleh fraksi, atau dalam bentuk rapat kerja, nah ini akan dibuatkan risalah rapat, catatan-catatan rapat yang nanti akan menjadi berita acara atau catatan untuk ditindaklanjuti. Nah, rapat-rapat DPRD tersebut ada yang bersifat terbuka dan tertutup. Secara umum, semua rapat DPRD bersifat terbuka kecuali yang disepakati untuk bersifat tertutup. Jadi secara umum semua rapat DPRD sifatnya boleh diketahui oleh publik ya, atau bersifat terbuka, boleh dihadiri, diketahui oleh publik, kecuali dalam beberapa hal dapat disepakati sebuah rapat menjadi rapat tertutup, sehingga hal-hal yang dibahas dalam rapat tertutup tersebut tidak boleh diumumkan keseluruhannya, kecuali hal-hal yang disepakati dalam rapat tertutup tersebut untuk dapat dijelaskan ke masyarakat umum. Nah, itu yang tadi sudah dijelaskan juga di dalam salah satu bagian tentang kode etik anggota DPRD, di mana pada rapat-rapat yang telah ditetapkan dan disepakati sebagai rapat tertutup, maka materi rapat tersebut tidak boleh seluruhnya dipublikasikan kecuali yang sudah disepakati untuk dipublikasikan. Demikian secara singkat mengenai rapat-rapat di DPRD. Semoga bermanfaat.